Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan membahas di dalam khotbah yang masih dalam serial peperangan rohani. Dan saya diberikan tema yaitu perlengkapan senjata Allah yang terambil dari Efesus 6, tapi saya akan bacakan kembali dari ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Bapak Ibu bisa menyimak di layar yang ada di depan ataupun bisa melihat melalui Alkitab ataupun gadget saudara. Saya akan bacakan ayat mulai dari ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, perjalanan untuk memiliki badan yang ideal dan sehat itu bukanlah sesuatu perjalanan yang mudah. Setidaknya perlu latihan minimal angkat beban itu 1 jam setiap harinya. Beban untuk latihan angkat beban itu pun juga harus meningkat. Saya itu mulai latihan angkat beban mulai dari yang 5 kilo angkat dumbbell, lalu mulai beralih ke 11 kilo. Dan ini pun juga saya bergumul terus akan hal ini. Tetapi setidaknya kalau kita bicara tentang orang yang memiliki badan yang sehat dan yang berotot, setidaknya itulah orang-orang yang demikian yang diberikan akses untuk maju ke medan peperangan. Kenapa? Karena setidaknya mereka dituntut untuk membawa perlengkapan senjata yang sangat berat. Sebagai contoh, kisah dari 3 kerajaan Tiongkok kuno. Kita sudah sering mendengarnya, tetapi kali ini saya tidak akan menyorot tokoh Zhuge Liang, tapi salah satu tokoh ini yaitu Guan Yi. Nah, Guan Yi ini adalah salah satu jenderal dari negara Shu. Karena konon katanya waktu ada orang yang mau berperang melawan dia, orang menyaksikan kungfunya ini sangat hebat. Jadi waktu dia minum teh kayak gitu ya, di satu sore yang senja yang sangat bagus kayak gitu. Tiba-tiba ada orang yang mau menantang dia. Karena konon katanya sebelum tehnya itu dingin, orang itu sudah bisa dikalahkan. Dan konon katanya kalau dia pergi berperang, dia bisa membelah musuhnya itu menjadi 2. Beserta dengan kuda yang ditungganginya kalau dia menaiki kuda juga tersebut kayak gitu ya. Tapi coba kita beralih sedikit dari si Guan Yi ini ke senjata yang dibawanya, yaitu Quan Tao. Nah, Quan Tao ini setidaknya sedikitnya ya, memiliki berat itu sekitar 49 kg atau setara dengan setidaknya ya 3 kali berat tabung kosong LPG non subsidi yang berat satuannya itu 15 kg satunya. Nah, jadi tidak heran dia itu bisa menebas musuhnya gitu ya. Dan kalau misalnya musuhnya naik kuda, bisa menebas daripada si pembawa kuda sampai ke kuda-kudanya terbelah menjadi pada 2. Tapi harus kita perhatikan dengan saksama. Untuk mengangkat Quan Tao ini yang beratnya 49 kg ini butuh latihan keras setiap harinya. Tidak cukup hanya angkat beban 1 jam saja setiap hari kayak gitu ya. Tapi coba kita bayangkan kalau seandainya
Kuan Yi ini menaiki kuda kayak gitu. Dia pegang pelana kuda satu dan tangan kanannya bawa kuantau satu kayak gitu ya. Kan beratnya 49 kilogram. Ya kurang lebih beratnya sama kayak istri saya kayak gitu. Bawa kayak gitu ya sebelah tangannya. Nah tidak mungkin dia waktu berperang itu dia bisa berkata sama musuhnya begini. Bentar ya, saya bawa senjata ini keberatan. Jadi saya taruh dulu, saya mau istirahat bentar. Nggak bisa begitu, kayak gitu. Namanya juga lagi perang. Nggak bisa dia bilang sama musuhnya, saya mau istirahat terlebih dahulu. Maka dari itu perlu kita ingat, kalau kita itu mengangkat senjata untuk berperang, kita pasti punya satu tujuan, yaitu mencapai kemenangan. Minimal orang kalau mau angkat satu beban, itu menjadi ringan, dia harus angkat beban yang dia bawa itu 2 kali lipat daripada beban yang harus dia semestinya angkat. Misalnya tadi, kuantau itu beratnya 49 kilo, setidaknya dia harus minimal latihan setiap hari itu, setidaknya minimal bebannya itu 100 kilogram kayak gitu ya. Apa jadinya kalau seandainya orangnya malas-malasan? Tentu ototnya itu menjadi mengecil, dan otomatis dia tidak bisa mengangkat beban tersebut. Efeknya tentu dia pasti akan kalah kalau dia pergi berperang. Dan kondisinya itu pasti tidak prima, kalah sama orang yang kondisinya jauh lebih prima daripada dirinya. Karena itu saudara kita harus ingat, ya saya ulang kembali lagi, selama kita mengangkat senjata untuk berperang, kita punya satu tujuan, yaitu untuk mencapai kemenangan. Demikian juga kita yang mengenakan perlengkapan senjata Allah. Memang kalau kata khotbahnya Chang Chuan Tao minggu kemarin, kita diberikan kekuatan oleh Allah. Dan kita juga harus ingat bahwa kita itu memiliki musuh yang bukan sembarangan. Nah karena itu kita perlu yang namanya 2 hal ini di dalam kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yaitu 2 kata kunci, disiplin dan juga komitmen. Khususnya di dalam latihan kerohanian kita setiap hari. Jadi kita harus ingat bahwa kita mengangkat senjata untuk berperang, mencapai kemenangan, menang melawan iblis dan godaan-godaannya. Agar kita itu tidak jatuh ke dalam dosa. Menang agar kita dapat menangkap jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Nah tetapi mungkin kita bertanya-tanya begini. Kenapa Paulus menggunakan kata perlengkapan senjata Allah di dalam upaya kita melawan iblis? Kita harus tahu dulu latar belakang atau konteksnya di dalam surat Efesus ini. Jika kita bicara, seandainya kita bicara tentang kota Semarang, tentu makanan kuliner yang kita ingat pasti apa? Lumpia, kayak gitu ya. Kalau kita bicara tentang kota Palembang, kita tentu pasti ingat yang namanya makanannya adalah empek-empek, itu yang paling terkenal. Nah, kalau seseorang bicara tentang kota Efesus, maka yang mereka ingat adalah Dewi Artemis. Di kota Efesus sendiri punya patung Dewi Artemis yang sangat besar. Nah ini bukan saya yang kasih review bintang 5-nya. Jadi penduduk kota aslinya itu yang kasih review bintang 5-nya. Kayak apa reviewnya? Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-35. Di sana dikatakan, akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit. Nah mungkin kita bertanya-tanya, siapa sih Dewi Artemis itu? Jadi orang-orang kota Efesus itu menyembah Dewi Artemis sebagai dewi kesuburan dan juga dewi yang dapat mengontrol kematian. Nah itu dilambangkan kalau misalnya kita lihat patungnya, dilambangkan dari banyaknya, itu mungkin kayak saya sekali lihat itu kayak benjolan gitu, itu payudara dan juga di roknya itu banyak kepala-kepala binatang kayak gitu. Nah maka tidak heran kalau di sana juga banyak yang namanya berkeliaran tukang santet lah kayak gitu ya. Ilmu hitam lah dan juga jimat-jimat beserta juga dengan patung-patung Dewi Artemis yang lebih mini-mini kayak gitu ya. Tapi ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, ternyata banyak orang yang bertobat. Orang-orang yang memakai ilmu hitam, memakai santet kayak gitu di kota Efesus, mereka semua bertobat. Buktinya adalah di Kisah Para Rasul 19 ayat 19 dikatakan, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Nah, jadi ketika Paulus mengatakan kita harus mengenakan
perlengkapan senjata Allah bukan berarti kita mengatakan begini, oh ini artinya jimat lawan jimat, artinya sihir lawan sihir, atau mungkin kita mengatakan kita harus berperang, melawan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan demikian. Ini adalah sebuah penggambaran dari Paulus di mana peperangan yang sesungguhnya bukanlah menaklukkan manusia, tetapi justru adalah kita melawan iblis dan dengan satu tujuan, yaitu memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu setidaknya ada 2 poin yang bisa kita dapatkan ketika kita bicara tentang perlengkapan senjata Allah. Poin yang pertama adalah disiplin di dalam latihan rohani membuat kita leluasa dalam memakai perlengkapan senjata Allah. Saudara, pada zaman kehidupan Martin Luther di Gereja Katolik Roma pada masa itu, mereka menampilkan showcase yang namanya tengkorak kepala Yohanes Pembaptis. Mereka berkata ini adalah relik. Nah, apa itu sebenarnya relik? Relik itu sendiri kalau misalnya kita lihat, benda-benda khusus yang dipercaya katanya dapat memberikan mujizat di dalam kehidupan ini. Karena ada kekuatan ilahi yang tertinggal di dalam benda tersebut. Misalnya contoh tuh, kayak paku Tuhan di kayu salib. Misalnya dikatakan, wah ini ketancep nih, Tuhan Yesus waktu disalib ditancep, pakunya itu kita temukan, lalu ternyata ketika pakunya itu kena darah Tuhan Yesus, ada mujizat yang tertinggal di paku tersebut. Nah, Gereja Katolik Roma percaya demikian, tetapi itu disanggah keras oleh Martin Luther, dan tentu kita semua tidak percaya di dalam iman kekristenan, kita tidak mempercayai hal yang demikian. Demikian juga kalau misalnya kita memandang yang namanya perlengkapan senjata Allah. Ketika Paulus mengucapkan tentang ikat pinggang kebenaran, tentang baju zirah keadilan, tentang kasut yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, helm atau ketopong keselamatan, dan juga pedang roh yaitu firman Allah. Bukan berarti artinya kita harus mencari benda-benda tersebut dan kita harus mengenakannya karena mungkin kita percaya ada mujizat di dalam benda-benda tersebut. Bukan demikian. Nah, ketika Paulus berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah, di sini Paulus berbicara tentang disiplin rohani. Kalau kamu orang Kristen, kamu akan menjalani hidup kamu di dalam kebenaran dan juga keadilan. Kalau kamu orang Kristen, maka kamu itu rela dan tidak sungut-sungut di dalam memberitakan Injil. Kalau kamu itu orang Kristen, kamu itu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan iman itu bisa kita lihat di dalam 2 hal. Dalam iman pemeliharaan setiap hari di mana Tuhan memimpin kehidupanmu agar menang melawan dosa dan juga memuliakan Allah. Dan iman keselamatan, yaitu di mana satu-satunya keselamatan hanya datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kamu orang Kristen, maka kamu akan membaca firman Tuhan. Dan itu kamu gunakan untuk membangun kerohanian kamu sendiri, bukan untuk menyerang orang lain. Nah, kalau kita merangkumkan semua ini di dalam satu kata, kita bisa melihat ini sebagai yang namanya pengudusan hidup. Dan di dalam peran Allah Tritunggal, Allah Roh Kuduslah yang banyak berperan di dalam pengudusan hidup ini. Jadi bukan berarti artinya begini, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka semua masalah selesai, kayak gitu ya. Saya tidak perlu menjalani pengudusan hidup ini. Bukan demikian. Kita masih berada di dalam dunia ini dan kita masih punya andil di dalam pengudusan kehidupan kita yang dikerjakan bersama dengan Allah Roh Kudus. Nah, seandainya kalau kita mungkin bertanya, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukan pengudusan hidup ini setiap harinya? Jadi begini saudara, kalau seandainya kita tidak mengerjakan pengudusan hidup ini, seandainya cobaan atau godaan dari setan itu datang, maka kita akan kalah. Karena kita itu tidak disiplin setiap harinya. Mau tahu buktinya? Kita lihat di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Di sini bukti konkretnya. Melalui kisah daripada anak-anak Skewa. Di sini dikatakan, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Perhatikan ini baik-baik. Tetapi kamu, siapakah kamu?
Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan juga dengan luka-luka. Nah, maka dari ini kita bisa melihat ya saudara, orang yang tidak disiplin dan konsisten di dalam menjalani disiplin rohaninya, latihan rohaninya setiap hari, maka akan dengan sangat mudah dikalahkan oleh iblis ketika cobaan ataupun godaan itu datang menerpa orang tersebut. Saudara, sewaktu saya membuat khotbah ini, saya jadi teringat kalau saya pernah diceritakan sebuah kisah oleh dosen saya sewaktu di saat, namun beliau ini tidak mengajar lagi di saat. Saya tidak sebut namanya karena saya belum minta izin dari orang tersebut. Jadi saudara jangan tanya siapa nama orangnya, silahkan saudara terka sendiri. Jadi satu hari dosen saya ini ingin pergi keluar kota dan berangkat dari Jakarta. Kebetulan ia diantar oleh anak muridnya naik mobil untuk sampai ke bandara. Tapi celakanya dia lihat, wah cilaka, jalanan macet semua. Maka dia suruh anak muridnya untuk masuk ke jalur busway. Terus anak muridnya ngomong sama dia, Pak, gak apa-apa toh, emang gak apa-apa masuk jalur busway. Nanti melanggar aturan loh Pak. Kata dosen saya, gak apa-apa tenang ada Bapak katanya. Akhirnya mereka masuk ke jalur busway. Dan ujung-ujungnya mereka di stop sama polisi. Kemudian dosen saya sudah wanti-wanti sama anak muridnya. Nanti kalau kamu ada polisi ngomong, kamu jangan ngomong ya, biar Bapak aja yang ngomong sama polisinya, kayak gitu. Terus kemudian si anak murid ini buka kacanya, kaca jendelanya, terus polisi itu menyapa mereka. Selamat siang Pak, Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Kata si polisi. Terus dosen saya yang di sebelah di kursi penumpang bilang, Pak saya ini pendeta Pak, di rumah sakit lagi ada yang sakit, saya lagi buru-buru, kayak gitu. Terus kemudian si anak muridnya nyeletuk waktu si Pak dosen saya ngomong gitu. Loh Pak, gak jadi ke bandara, jadinya ke rumah sakit Pak, katanya kayak gitu. Terus dosen saya bilang ini, diam bego, nanti ketahuan katanya. Terus dia melanjutkan, iya Pak, di rumah sakit ada yang sakit Pak, kayak gitu. Kemudian polisi itu berkata, wah maaf Pak, silakan lanjutkan perjalanan Bapak, kayak gitu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka sampai ke bandara. Kemudian si anak muridnya ini nanya ke dosen saya, Pak, bukannya tadi Bapak bohong ya? Emang boleh sekarang kita bohong kayak gitu. Dosen saya bilang, bego lu, gua gak bohong. Kan gua bilang, gua ini pendeta, di rumah sakit ada yang sakit. Di rumah sakit pasti ada yang sakit, tapi kan gua gak bilang gua mau ke rumah sakit katanya kayak gitu. Terus anak muridnya melanjutkan, tapi Pak, saya gak sejahtera loh dalam hati saya kayak gitu. Kemudian dosen saya cerita kembali bahwa dia juga merenungkan apa yang sudah dia katakan itu adalah perkataan yang salah. Karena kebenaran yang setengah itu bukanlah kebenaran. Dan ia pun meminta maaf kepada Tuhan dan juga ke anak muridnya dan juga tidak mengulangi perbuatan atau perkataan tersebut. Saudara, ketika kita semua itu melihat akan hal ini, kita bisa merefleksikan satu hal. Bahwa kita semua punya kecenderungan atau potensi untuk jatuh ke dalam hal yang sama. Apalagi di dalam proses pengudusan kehidupan kita. Kita semua memerlukan kerendahan hati untuk tunduk di bawah otoritas Tuhan. Dan mengakui bahwa Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita. Mungkin dulu yang tadinya kita tidak punya apa-apa, kita itu disiplin di dalam latihan rohani kita. Kita mungkin berpuasa, kita mungkin berdoa dari yang 10 menit menjadi 20 menit. Menjadi kemudian setengah jam, menjadi 1 jam, 2 jam. Lalu kemudian mungkin kita rajin untuk baca Alkitab setiap hari. Tetapi ketika kita sudah punya berkat dan harta yang melimpah, masihkah kita memiliki hati yang sama? Jangan sampai kita malah menganggap bahwa Tuhan wajib memberkati saya. Dan ketika Tuhan sudah memberkati kita, kita lupa dengan Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah berada di puncak kesuksesan kita menjadi takabur serta kita merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Mungkin dulu waktu masih muda, kita menganggap, oh ya saya masih kuat, saya mau rajin pelayanan. Perlahan-lahan seiring bertambahnya usia, kita bahkan mungkin tidak suka lagi untuk datang ke gereja. Jangan sampai kita punya pola pikir begini, yang penting saya sudah memberikan persembahan, itu sudah membalas
jasa kepada Tuhan. Bukan demikian saudara. Tuhan tidak mau hal yang demikian. Jangan jadikan hubunganmu dengan Tuhan sebagai hubungan transaksional bisnis. Kalau mau hitung-hitungan dengan Tuhan, bahkan hidup kita itu tidak dapat membalas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menginginkan hatimu untuk berpaut kepada Tuhan setiap harinya. Hidup kudus setiap hari dan menikmati relasi dengannya. Tuhan tidak segan-segan akan menghalau semua berhala yang merintangi proses pengudusan hidupmu. Termasuk juga mungkin saja itu adalah harta kita. Maka dari itu kita perlu kembali ke jalan Tuhan selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Nah, saudara, ketika kita bicara mengenai perlengkapan senjata Allah, kita sampai di poin yang kedua. Yaitu tantangan dan tujuan di dalam peperangan rohani, yaitu mengalahkan iblis dan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dulu sewaktu saya masih di Bali, ketika saya hendak makan malam bersama dengan istri saya, dan mulai mau berdoa, itu tiba-tiba botol cabai muter sendiri, kayak gitu ya. Botol cabai yang saya nggak sebut mereknya lah, sambal gitu, botol sambal. Terus saya ngomong sama istri saya, Mei, ini udah mau doa, jangan bercanda. Jangan kamu tendang-tendang meja kayak gitu. Terus istri saya bilang, enggak kok, aku enggak tendang meja. Saya masih positive thinking. Oh, gempa kali, saya bilang. Gempa kan, kalau gempa kan pasti goyang kayak gitu, muter. Terus istri saya bilang, lah ini gelas ada isi airnya, tapi tidak beriak loh, nah ada goyangannya kayak gitu. Kemudian kami liatin itu botol itu muter terus, lalu sampai akhirnya menjadi diem. Terus saya bilang, udah segitu aja. Kalau udah kita mau doa nih, kayak gitu. Terus istri saya bilang, kok setannya kamu malah roasting, kamu kerjain kayak gak ada harga dirinya aja, kayak gitu ya. Nah, tapi saya bilang begini loh, bukan berarti saya itu punya kuasa atau saya menyombongkan diri saya. Tapi saya mau bilang begini, kalau di dalam kehidupan kita ada makhluk spiritual yang tak kasat mata, ya, yang beberapa kali dan mungkin sering kali mengganggu kita di dalam kehidupan kita dan juga di dalam pelayanan kita. Baik itu makhluk tak kasat mata ataupun makhluk yang kasat mata kayak gitu ya. Yang bisa terlihat baik dalam wujud manusia dan dipakai oleh iblis. Maksudnya dalam wujud manusia adalah ada saja orang yang diperalat iblis untuk mengganggu pelayanan kita. Nah, makanya kalau kita baca di Efesus 6 ayat yang 20 tadi kita sudah baca. Paulus memberikan sebuah kesaksian bahwa dia itu sedang berada di dalam penjara. Kemungkinan besar itu manusia-manusia yang dipakai oleh setan untuk mengganggu pelayanan Paulus. Dari Kisah Para Rasul 19 tentu kita dasarinya ya. Yaitu siapa aja? Orang-orang Yahudi non-Kristen. Dukun-dukun di Efesus. Dan juga Demetrius beserta para pembuat patung Dewi Artemis. Nah, kenapa mereka mau membunuh Paulus? Setidaknya kalau kita melihat perspektif para dukun dan juga perspektif daripada si pembuat patung Dewi Artemis itu, mereka sudah tidak ada cuan lagi di kota Efesus, kayak gitu ya. Karena orang-orang Efesus itu mulai berbondong-bondong percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka berpikir begini, wah celaka nih, sudah gak ada lagi yang beli jimat nih, sudah gak ada lagi yang beli patung Dewi Artemis nih, kayak gitu ya. Jadi gak bisa balik modal nih, gak ada cuan kayak gitu. Makanya mereka mau membunuh Paulus. Sedangkan kalau dari pihak orang Yahudi, mereka itu dari lubuk hati yang paling dalam, mereka bernafsu ingin membunuh Paulus karena mereka benci setengah mati kepada Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tidak usah jauh-jauh saudara, bahkan sampai kepada hari ini di seluruh dunia akan ada saja orang yang membenci Tuhan Yesus. Sampai ada perkataan terucap, di kayu salib ada jinnya katanya. Nah itulah hati orang yang membenci Tuhan Yesus. Orang-orang yang antikristus adalah orang yang dengan sangat mudah dipakai oleh setan untuk berupaya menjatuhkan atau mengacaukan pekerjaan Allah. Tetapi harus kita ingat baik-baik saudara, musuh kita bukanlah manusia, tetapi yang berada di balik manusia itu, yaitu setan yang berusaha mengontrol manusia, yang berusaha untuk mengacaukan pekerjaan Allah. Saudara, selama saya membuat khotbah ini, saya menemukan sebuah kisah yang diceritakan oleh dosen saya juga, tapi ini dosen yang lain. Karena kisah ini sudah lama, jadi ingatan saya akan lokasi ini sudah
tersamarkan ya. Namun masih di sekitaran antara Taiwan, Hong Kong atau mungkin China seperti itu. Jadi ada beberapa orang, yaitu satu tim misionaris ingin penginjilan lalu datang ke sebuah desa. Namun karena budget mereka itu terbatas, akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kosong yang kebetulan harganya itu sangat murah sekali. Akhirnya mereka menginap di rumah tersebut dan mereka itu punya satu kebiasaan yang menarik. Yang mungkin kita juga sering lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka setiap malam bernyanyi dan berdoa memuji Tuhan. Lalu lantas ketika mereka bangun di pagi hari yang pertama, kepala desa itu mengetok pintu. Tok, 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 tok. Tim misionaris itu buka, wah kepala desa kayak gitu ya. Terus kepala desanya langsung tanya, semalam aman? Kayak gitu. Kemudian mereka bilang, aman? Emang kenapa? Kayak gitu. Oh enggak apa-apa, pergi langsung kepala desanya kayak gitu ya. Kemudian malam yang kedua juga sama. Mungkin mereka sedikit ketakutan kayak gitu ya tim misionaris ini. Wah ini jangan-jangan ada pencuri gitu ya, ada orang jahat yang berusaha masuk. Jadi akhirnya mereka kunci itu semua jendela dan mereka itu tetap seperti biasa sebelum tidur mereka bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan. Kemudian pagi hari yang kedua ditanya lagi sama kepala desa, diketok tek tek tek. Semalam aman kayak gitu. Kemudian mereka ngomong sama kepala desanya, aman? Emang kenapa? Kayak gitu. Langsung kepala desanya pergi tanpa banyak ngomong. Demikian juga di malam yang ketiga. Dan mereka juga sedikit lebih santai, mungkin nih kepala desanya ini sedikit parno kayak gitu ya. Dan akhirnya mereka tetap melanjutkan kebiasaan mereka, yaitu bernyanyi dan berdoa memuji Tuhan. Lalu ketika di pagi yang selanjutnya, pagi yang ketiga, itu pintu rumah mereka digedor dengan sangat keras. Tuk, 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 kayak gitu. Kemudian misionaris itu pada buka, wih kaget mereka. Ternyata satu kampung geruduk rumah itu. Kemudian ditanya, ada apa ini? Kok rame-rame datang ke tempat kami kayak gitu. Dalam hati para misionaris belum juga penginjilan kayak gitu ya, udah digeruduk aja kayak gitu. Terus kemudian kepala desanya bersuara beginian, cepat tinggalkan rumah itu sekarang juga. Sebenarnya rumah itu angker dan ada setannya katanya. Biasanya orang yang tinggal di rumah itu hanya semalam saja bisa bertahan di rumah itu. Kali ini kalian sampai 3 malam dan akhirnya setannya itu yang tidak tahan, setannya keluar mengganggu kami semua katanya. Jadi kami semua diganggu oleh setan yang ada di rumah itu kayak gitu. Ternyata saudara, setannya tidak tahan karena para misionaris itu tinggal di rumah kosong tersebut. Tetapi bukan, sekali lagi, bukan karena para misionaris itu yang punya kuat kuasanya gitu, bukan. Tetapi karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang punya kuasanya. Setannya malah tidak betah dan mengganggu para penduduk desa lalu mengusir para misionaris itu. Nah para misionaris itu kalau misalnya kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, ya, yang lebih luas. Mereka adalah alat perpanjangan tangan Allah. Sementara sebagian penduduk desa yang mengusir para misionaris itu diperdaya oleh setan. Nah saudara, apakah kita semua sudah menjadi alat perpanjangan Allah di dalam kehidupan kita? Jikalau belum, hendaknya kita semua berusaha untuk menjadi alat perpanjangan tangan Allah. Dan jangan sampai kita diperdaya oleh setan. Saya katakan untuk kita semua, saya katakan sekali lagi, kita semua. Bagaimana kita menjadi alat perpanjangan tangan setan? Dengan cara mengacaukan pelayanan atau pekerjaan Allah. Cara sederhana, yaitu dengan mulut kita. Mungkin kita bisa berkata, haleluya, puji Tuhan, selama kita berada di dalam gereja. Tetapi di luar gereja, kita mungkin memaki-maki rekan kita, memaki-maki keluarga kita, memaki-maki anak kita, atau mungkin memaki karyawan kita. Sehingga itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin kita tidak memaki-maki dengan kasar, tapi kita bergosip dan membangun opini untuk membunuh karakter seseorang. Nah itu pun juga timbangan dosanya tidak kalah beratnya dengan maki-maki tersebut. Itu menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita menjadi alat perpanjangan setan. Sebaliknya jadilah pekerja-pekerja Tuhan untuk memuliakan namanya. Kalau mungkin kita tidak bisa ngomong dengan baik, kita tidak bisa chat dengan baik, japri dengan baik, kita diam saja. Kita harus ingat akan hal ini. Kalau saya mau membuka mulut saya,
itu semata-mata dengan satu tujuan, untuk memuliakan Allah. Ini bukan saya yang ngomong, tetapi firman Tuhan yang sudah kita baca tadi yang ngomong. Dari Efesus 6 ayat 18 sampai 19. Demikian, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku dan juga untuk kepada kita semua, perhatikan baik-baik, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara, jadi sampai di sini kita dapat merangkumkan 2 poin yang kita dengarkan pada khotbah hari ini. Yang pertama, disiplin dalam latihan rohani membuat kita leluasa untuk memakai perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, tantangan dan tujuan di dalam peperangan rohani yaitu mengalahkan iblis dan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini bagian kita. Ini adalah bagian kita. Tapi supaya kita tidak bermegah dan juga kita tidak takabur akan usaha kita, kita juga harus mengingat akan hal ini. Di mana di dalam kuat kuasanya Bapa memberikan pemeliharaan dan kemenangan melawan badai kehidupan. Dan di mana Kristus itu sudah memenangkan peperangan kita melawan kuasa gelap dan juga dosa yang terbukti di kayu salib. Dan bahwa Allah Roh Kudus memberikan kemenangan dalam proses pengurusan hidup ketika kita juga memberitakan Injil. Saudara, katakan kepada kanan kiri saudara, jadilah pemenang dalam Tuhan. Jadilah pemenang di dalam Tuhan. Ada amin saudara, jadi pemenang dalam Tuhan? Amin. Peperangan rohani ini tidak mudah saudara. Kita harus akui, peperangan rohani ini tidak mudah. Tetapi kita akan menjadi pemenang ketika kita maju berperang bersama dengan Allah. Saya harap sepulang dari tempat ini, kita pulang dengan satu mental pemenang yang kembali dari perang. Menang dalam melawan tantangan kehidupan ini. Menang di dalam melawan godaan-godaan setan. Menang di dalam melawan diri kita sendiri. Dan menang untuk memuliakan nama Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai tekad kita bersama dan lakukanlah dengan setia. Sampai kita bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan yang kita kasihi.